Selamat malam teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang pendakian. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silahkan subscribe sekarang juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita misteri selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ceritanya. Jadi cerita ini berasal dari Gunung Gede. Ceritanya bikin merinding sih. Sebelumnya saya udah baca dan ya semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Jangan lupa tonton sampai habis videonya biar paham dengan apa yang disampaikan. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kala itu pukul 7.00. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya hingga ia tiba di Surya Kencana. Sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweiss di sana-sini. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan menjanggal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.30, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera, namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun, petugas tak jua datang, hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di pos 3 karena hujan deras, petir, ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Mereka pun membangun shelter dan field sheet seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pucat. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya mencoba menyadarkan dengan membaca doa, berharap agar Vina segera sadar. Untung, doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar. Namun, Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan karena tidak memungkinkan untuk turun bersama. Rombongan pun dipisah menjadi 2 dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun, salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun, setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah, ia tak sadarkan diri, seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak
berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama, Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai saat Putri terbengong. Seorang teman yang duduk di sebelahnya menedak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri ini malah melotot dan mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan orang yang kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya, setan yang merasuki tubuhnya akan takut dengan air panas. Dan benar saja, setelah disiram, ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki di Gunung Gede ini memang terjadi. Mulai dari penampakan hantu yang nyata, gejala kesurupan yang terjadi di base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dengan cuaca ekstrim. Oke, itulah cerita dari saya yang menceritakan tentang cerita pendakian. Mungkin hanya singkat cerita, dan semoga di video berikutnya saya bisa menceritakan tentang cerita pendakian yang lebih mistis dan panjang lagi. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengerti apa yang disampaikan. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di konten saya berikutnya. Bye-bye.